Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Wal maqalatu sadisatu wal isruna utawi makalah kang kaping 26. Qala dawuh sapa Nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa. Sayati bakal teko ala ummati ing atase umatku zamanun mongso zaman yuhibbuna padha seneng sapa umati al khamsa ing 5 perkara mina asyai saking pira-pira perkara. Wayan sauna lan padha lali sapa umati al khamsa ing 5 minal umuri saking pira-pira perkara. Dawuh Nabi akan datang satu ketika zaman masa datang pada umatku, dan umatku ini kemudian mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal juga. Apakah sekarang sudah datang zaman itu? Mari kita kaji bersama. Ya, karena ini hadis Rasulullah. Hadis Nabi itu pasti benar, tidak salah. Ya, yang didhawuhkan Nabi akan terjadi. Kita lihat nanti. Jadi nanti ada umat Islam ini seneng 5 perkara dan melupakan 5 yang lain. Yuhibbuna padha seneng sapa umati ad-dunya ing donya. Wayan sauna padha lali sapa umati al-akhirata ing akhirat. Yang pertama, umat Muhammad akan mencintai dunia, melupakan akhirat. Ya, ketika kita, ya, dia perasaannya dunia ini segala-galanya, ini kebahagiaan yang luar biasa, gitu, sehingga dia harus mati-matian mencintai dunia. Ya, mencintai dunia sepenuhnya, dia tahunya ini kebahagiaan yang hakiki, yang benar. Hampir tiap hari, bahkan tiap malam. Kita sudah diberi waktu ya dalam Quran itu ya. Siang itu ma'asya untuk mencari ma'isyah, kerja.
Kalau malam melibasa, tidur malam itu. Tapi coba kita lihat. Bahkan banyak sekarang orang yang bekerja 24 jam. Tidak pernah berhenti. Seakan-akan kurang waktu untuk mengejar dunia. Padahal Allah sudah membagi waktu. Ya. Artinya bukan berarti kita tidak boleh kerja malam, ya boleh. Kalau kita karyawan shiftnya malam ya kan malam. Tapi artinya ada jamnya. Ada durasinya. Misalnya para karyawan 8 jam, ya 8 jam itu jangan 24 jam untuk bekerja. Kan 8 jam. Normalnya kan begitu ya, 8 jam. Jangan sampai kemudian pagi, siang, sore sampai malam ketemu pagi lagi. Dalam kesempatan yang sama melupakan akhirat. Sudah sibuk bekerja, akhiratnya tinggalkan. Nah, karena sibuk, tidak mau sholat, tidak mau zikir, tidak mau berkunjung kepada tetangga yang sakit. Karena sibuknya, aku sibuk, nanti waktu. Ya orang itu sibuk terus. Faidah farota fangsab. Kita kerjaan sesuatu, selesai, datang lagi itu pasti. Maka hidup itu diagendakan, direncanakan. Saya mau telek tonggo saya yang sakit, itu direncanakan, dipastikan. Jangan nantilah saya sibuk ya tidak rampung-rampung. Orang itu sibuk semua, tidak sibuk. Apalagi yang orang suka cari dunia kedunian. Kita lihat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita kata ya, apalagi langsung kemas-kemas, jawab aja tidak mau kan ya. Tapi kalau kita urusan dunia, luar biasa semangatnya. Lah kita tidak usah ngomongin orang lain, diri kita sendiri. Itu aja, tidak usah ngomong orang lain. Tidak usah ngomentari, sebab ngomong orang lain itu lebih mudah daripada ngomong diri sendiri. Kita introspeksi, oh iya, kira-kira saya itu lebih cinta mana? Ya harus imbangkan. Syukur kalau kita itu begitu ada azan berkumandang kita langsung bergegas bisa jamaah, itu baik. Tapi andai kata pun tidak bisa, di dalam fikih itu ada waktunya. Zuhur jam sekian sampai sekian, asar jam sampai sekian, itu jangan sampai lewat, jangan sampai kodok ya. Ya misalnya sembilan tuh antara jam 3 mau asar baru zuhur, baru ayat zuhuran ya. Nah ini kesempatan waktu. Lalu seperti apa kan ya kita gunakan waktu ini. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita tidak dilarang, bahkan dianjurkan, diwajibkan mencari maisah. Mencari harta benda itu harus, tidak boleh tidak. Bahkan Islam benci. Kalau ada orang itu keset, malas itu benci. Tapi ingat, ketika kita itu mencari, jangan sampai kita mencintai betul. Bahasa agamanya kedunian gitu. Sampai kemudian melupakan akhirat. Ya kita aturlah. Coba misalnya ada seorang pegawai, sudah jelas digaji, tiap bulan dapat duit. Kadang masih kemudian berpikir lagi, bagaimana saya bisa nyambi yang lain. Saya mau onlinean gitu ya, supaya lebih berkembang. Apa tidak boleh? Boleh. Tapi jangan sampai melalaikan tugas utamanya. Jangan sampai. Apalagi pegawai itu belum kerja sudah digaji, iya kan? Misalnya kita dapat gajian Januari 2023, itu kan belum kerja, sudah digaji. Padahal Islam memberikan satu anjuran, bayarlah sebelum keringatnya kering. Tapi sudah bekerja kan ya, tapi jangan diutang. Yang kadang kan ada ya. Maaf, gerakan batik sudah kerja
ketika kemis pocokan diutang ya. Tapi dia keren itu jaganya itu ngomongnya apa itu orang ngomongnya sing utang, sing ngomong sing buru apa sing utang sing buru itu. Ya. Berarti kamu ini masih utang saya ya. Orang ngomong kayak aku sih utang sampean, ora iso maca secara lengkap ya. Nah, kemudian kalau tadi saya kembali pada misalnya pegawai sudah dapat gajian tetap, kemudian sampai ngompreng lagi dan itu lalai tugasnya, enggak boleh. Pegawai itu apalagi mau kerja di luar itu, keluar dari kantor nganter anaknya sekolah, enggak boleh itu, enggak boleh. Karena apa? Bahwa dirinya sudah kontrak dengan pemerintah sejak dia itu jadi pegawai. Jadi harus mementingkan pemerintahnya. Lah anaknya gimana? Ya cari pembantu toh. Masa pegawai ngantar anaknya sekolah nanti pulang jemput lah kerjaannya gimana? Ya, misalnya saja dia sudah jadi pegawai negeri, jadi gaji. Lebih-lebih guru nih, guru jam 9 wayahe mulang itu ditinggal sembang duha. Oh enggak boleh itu. Wah, saya mau sembang duha dulu. Keluar sembang duha, muridnya tinggal di kelas. Ya, kemudian sholat duha, dungonya panjang-panjang. Loh itu gimana? Ini kamu kan punya kewajiban yang lebih wajib dibanding sholat duha. Bukan dilarang sholat duha, tidak dilarang, tapi jangan sampai ninggalkan wajib karena perkara yang tidak wajib. Ini. Nah ini namanya apa? Cinta dunia. Melupakan akhiratnya. Dan ketika kita bicara akhirat, bukan hanya kita memiliki ibadah, termasuk kita memenuhi hak orang lain. Muridnya kan punya hak untuk diajar. Kok tinggal ngomong? Nah ini berarti dia tidak mementingkan akhirat juga. Nah banyak kalau kita bercerita, ya, manusia itu lebih cinta dunia daripada akhiratnya. Ya kan? Ini keniscayaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbuna lan padha seneng demen sapa umate al hayata ing penguripan wayan sauna lali sapa umati al mauta ing mati. Nah, kita seneng urip, hidup, bahkan takut mati. Ya kan kita kan bicara mati tidak berani. Kita selalu hidup terus, tapi tidak pernah kita bahwa kita itu akan mati. Dan jatah kita hidup tidak sama. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz berapa usia kita. Kita tidak pernah tahu. Ya kalau kita diberi umur panjang. Nah, disinilah dibutuhkan segera taubat. Segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu umur kita tidak nyampe 60, tidak nyampe 70. Banyak kan buktinya. Yang masih muda, bahkan belum lahir pun ada yang meninggal kan. Itu bukti bahwa ini rahasia Allah. Lah kita yang diberi umur, diberi kesempatan, ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya mumpung kesempatan belum hilang. Nah, berkaitan dengan yang kedua ini, bahwa kita lebih mencintai kehidupan daripada kematian, ada hadis wa an Aisyata lan saking Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong kala ndonga sapa man fi kulli yaumin ing saben-saben dina khamsan ing 5 wa isrina lan 20 marotan berarti selawe ambalan 25 kali ndonga apa Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dahu ba'dal mauti. Tidak ada doa singkat. Kalau kita baca sehari 25 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah Gusti, berkailah hidup saya ini. Dan besok mati saya berkailah. Summa mata. Mongko mati sapa wong mau ala firasyi ngatasé kasure
wong mau atahullah paring sapa Allah ing wong ajra syahidin ganjarane mati syahid. Yang ketiga wa yuhibbuna lan demen sapa umati al-qusura ing bangunan-bangunan ing gedung-gedung wa iya utawi qasur diarun omah-omah kabiratun kang gedhe-gedhe muhsanatun kang dibentengi bil hitani kelawan tembok-tembok. Yang ketiga, manusia lebih cinta bangunan ya daripada mencintai kuburan. Kok begitu? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wa yuhibbunal qasur. Yang ketiga adalah manusia cinta gedung-gedung, rumah-rumah. Rumahnya gede-gede, bertingkat. Dan ada yang rumah itu setahun dipermak. Mukanya baru berapa bulan diperbaiki bongkar lagi itu. Bongkar lagi. Sudah rampung perbaiki, bongkar lagi. Jadi hatinya untuk memikirkan gedung rumah itu luar biasa. Coba ya. Sekarang rumahnya diberi CCTV, ya kan? Lengkap. Bahkan kadang dipagari tinggi, tertutup sehingga tonggone itu tidak bisa masuk ya, sulit undang-undangnya. Nah, ini persoalannya kalau misalnya yang punya rumah tuh sakit meninggal terus yang tahu siapa, tonggonya nggak tahu kan. Apalagi kemudian merasa rumah itu paling hebat di sekitarnya ya. Ini harus kita jaga, jangan sampai tetangganya itu miskin-miskin kita buat rumah yang mewah, itu tidak pas, tidak pas ya. Kalau mau buat rumah yang mewah ya di kawasan mewah. Kita kan hatinya kok tega teman, rumahnya tingkat, sementara di pinggir-pinggirnya itu rumah-rumah orang miskin. Coba, itu kan menunjukkan kesombongannya. Ya sih rumahnya sendiri, ya sih tanahnya sendiri, tapi tidak seperti itu kan. Kita kan bangga beli perabotan yang mahal-mahal. Karena apa? Dia tahu kalau perabotan yang saya beli seperti ini itu meningkatkan nama. Wah, dia hebat ya perabotannya, bermerek ya. Nah, ini kita sibuk. Ya kita akui saja sekarang seperti itu. Nah, orang punya anaknya satu, semata wayang. Kenapa rumahnya tingkat 3? Untuk apa? Untuk pelayon. Kan tidak pas itu. Para mencintai qasur, bangunan itu. Ya sih tidak dilarang, monggo. Tapi disinilah kata Nabi besok akan terjadi masa zaman ketika umat kita mencintai dunia. Nanti akan dekat pada sifat zuhud. Zuhud itu menggunakan, memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau kita misalnya kaya, anaknya satu ya ada gede-gede rumahnya, untuk apa? Nah, karena apa? Hatinya itu akan muncul, aku ben dikenal ki aku sugih. Tidak perlu begitu. Sekalipun rumah sederhana, tapi dia itu amalnya banyak, orang akan tahu. Wah, dia dermawan, dia kaya, dia sederhana, dermawan. Itu jarang. Kita lihat mobil pernah begitu ya. Kita balapan terus ya. Utang ini belum lunas, utang lagi kan ya. Ya yang penting kita tampil mewah. Ya ada dilarang dia, tapi kembali pada kita masing-masing. Sementara wayan sauna lali sapa umati al kubura ing kubur wa ahwaliyalan kesulitane kubur. Kita lupa kubur.
Padahal itu rumah, ya, rumah terakhir kita, rumah abadi kita. Dikubur kan? Tidak ada, tidak kekubur, dimanapun kekubur itu. Kalau kita mati normal dikubur, mati kan tidak tahu. Bisa karena naik kapal terbang meledak jadi abu kan bisa ya. Naik apa itu? Naik kapal tenggelam dimakan ikan ya bisa juga. Tapi kan kemudian akhirnya pada kubur, baik kubur di laut, kubur di udara, kubur di daratan. Maksudnya begini, ya. Bukan kemudian kita nanti bangun kuburan yang mewah. Ini saya beli area untuk bangun kubur keluarga, supaya mewah, tidak seperti itu. Artinya apa? Persiapan. Istiadat. Kita itu seneng mengubah, menyiapkan kehidupan gedung kita, rumah kita, kita permak berkali-kali. Saya pernah ke kita, kemudian menyiapkan diri untuk membangun kubur kita. Bukan berarti bangun kubur itu kemudian kita itu kuburnya kita kijing, kita beri apa gedung, tidak seperti itu. Maksudnya dibangun untuk akhirat itu. Ini. Dan ini keniscayaan. Sekarang kan begitu. Zaman sudah terjadi seperti itu. Nah, kita harus berusaha, ya. Berusaha kok misalnya kita didapuk jadi orang kaya, berlimpah ruah, ya udah apa-apa, tapi ingat, ya. Harta itu tidak usah ketumpuk-tumpuk. Hartanya banyak, anaknya sudah diberi rumah sendiri, dimodali sendiri, sudah jadi. Yang lain untuk kubur kita. Ya, untuk kubur kita bagaimana? Apa bisa harta dibawa kubur? Bisa. Tapi dalam arti bukan hartanya dimasuk peti, dimasuk kubur, bukan seperti itu. Ya diwakafkan untuk bantu panti asuhan, panti jompo, masyarakat miskin. Ya. Kita kadang masih kurang berpikir. Kenapa? Ketika mati sedikit pun tidak ada yang dibawa. Di dunia terkenal dia orang kaya, hartanya melimpah ruah di mana-mana, tanahnya, asetnya banyak, surat-surat berharganya banyak, ya wakafkan. Apalagi sekarang ada wakaf bergerak, ya, wakafkan. Untuk kepentingan masyarakat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa manusia yang bermanfaat itu orang yang bersedekah membantu orang lain. Ini berarti kan tidak sia-sia. Tapi coba kalau kemudian kita gegem, ya, seperti bayi lahir kan gegem. Kita kan sudah dewasa, sudah megar, ya. Ya kita jangan kemudian tidak memikirkan kubur. Kita pikirkan gedung, kita pikirkan kubur, kita pikirkan juga. Dengan arti kita bukan bangun kuburan, tapi membangun besok di sana itu. Nah, kata Nabi, ini terjadi zaman sekarang itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, bayuhibuna lan padha seneng, padha demen sapa umati almala ing bondo. Wayan sauna lan lali sapa wong, sapa umati al hisaba ing hisab. Maksudnya apa? Orang cinta dunia lupa hisab. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, wa yuhibbunal mal wa yansawna al hisab. Orang cinta dunia, keduniaan dunia, ya, sampai lupa pada hisabnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka. Ada hadis diriwayatkan, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
zuhud. Nah ini zuhud ya. Kita itu harus zuhud. Hidup itu harus zuhud. Baik orang kaya, apalagi orang miskin. Sebab sementara ini orang berpandangan zuhud itu harus miskin. Gitu, ya. Kaya tidak bisa, bukan itu. Kata Rasulullah, zuhud itu ma yuhibbu khaluka, antuhibba ma yuhibbu khaluka. Orang yang zuhud itu mencintai sesuatu itu karena Allah cinta. Jadi patokannya, saya senang ini karena Allah senang. Itu. Selalu tertambat pada Allah. Saya suka ini karena Allah suka. Kemudian wa'an tubghidu ma yubghidu khaliquka. Saya bencinya karena Allah benci. Itu. Yang disenangi, yang dibenci itu disadarkan pada Allah. Wa'an takhruja min halalid dunia kama yahruju min haramiha. Nah, kita harus menghindar halalnya dunia seperti kita tuh menghindar dari haramnya dunia. Maksudnya apa itu? Halal kan harusnya kita datangi. Kenapa kita hindari? Karena begini ya. Bisa jadi halalnya dunia ini akan lebih kejam dari haramnya dunia itu. Maka kita di dalam menyikapi kehidupan, menyikapi harta ini hati-hati. Jangan dumai itu halal terus kita kerjakan dengan sebebasnya. Kita masih ingat bahwa kita itu ketika buka puasa itu dianjurkan. Ya. Sekalipun yang dikonsumsi itu barang halal, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Jangan israf. Dumai halal kemudian kita makan sepuas-puasnya. Sampai istilahnya itu perutnya sakit, tidak boleh itu, tidak boleh. Karena dalam Islam itu makan itu dianjurkan kalau kita ngeleh ya makan, lapar makan. Tapi ingat, sebelum kita kenyang berhentilah makan itu. Nah, jadi sekalipun itu harta halal hati-hati. Halal didapatkan tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya, berzakat misalnya, berinfak misalnya, itu akan lebih parah dari barang haram yang dia dapatkan. Nah, itu sikap kita dalam berzuhud. Fa inna halalaha hisabun. Fa inna halalaha mengko temene halale donya hisabun iku ana hitungane. Wa haramuha lan harame wa haramaha lan harame dunya iku adzabun ana siksane. Mengapa kita harus seakan mensejajarkan di dunia antara yang halal dan haram? Karena apa? Yang halal saja itu ada perhitungannya. Kamu dapat duit halal untuk apa? Dari mana? Untuk apanya ini? Apalagi dapatnya itu barang haram, adzabun, dapat siksa itu. Dapat siksa. Nah. Wa antarhamal muslimin wa antarhama yen to melas sapa wong al muslimina ing wong-wong Islam kama tarhamu kaya oleh melas sapa wong nafsaka ngawak dhewe wong. Jadi kamu itu harus menyayangi orang lain seperti menyayangi dirimu sendiri. Kan angel. Biasanya orang itu nyayangi diri sendiri, tidak sayang pada orang lain. Bisa tidak? Kita itu menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri. Jangan sebatas ngomong. Selama ini kita masih sebatas ngomong. Sayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri. Itu hanya ngomong toh. Tapi praktiknya kayak apa? Nah, kalau kita tidak mau dijiwit, ya jangan jiwit. Kita tidak mau diomongi tidak baik oleh orang lain, ya kita jangan ngomongin. Ini aja kan ringan yang seperti ini yang main hati itu. Tidak hanya ngomong saja, tapi praktiknya sampai di mana? Wa anta taharraja yen ton jogo sapa wong mau anil kalam dari ucapan fima
La yaknika, dari ucapan yang tidak ada maknanya. Pernahkah kita bicara itu kita pikir dulu? Kan tidak, kita kalau ngomong brol, tidak pernah dipikir. Ini ya kan saya omong itu manfaat apa tidak? Kalau tidak, dah diomongkan, muspro. Kata Nabi, fal yakul khairan alias ngomong sing apik, ora bisa aja ngomong meneng. Nah di sini menengnya itu emas gitu. Nah, ini antara lain kita usah bersifat zuhud, ya, bersifat zuhud. Nah, bahkan gampangnya untuk zuhud itu Imam Ghazali mengatakan, "I'lam annahu qad yadunu anna tarikal mali zahidun la walaysa kadzalik. Fa in tarakal mal fa inna tarkal mali wa idharul khusunah sahlun ala man ahabbal madha bizuhdi." Kata Imam Ghazali, ketahuilah banyak orang yang berprasangka, banyak orang yang menduga bahwa sifat zuhud itu yaitu meninggalkan harta benda. Bukan itu kata Imam Ghazali. Zuhud itu ya, kalau cuma meninggalkan harta benda gampang. Terus kemudian berperan sebagai orang sedih gampang. Tapi dengan tujuan supaya disanjung itu yang tidak boleh. Maka Imam Ghazali mengatakan, walaisa zuhdu faktul mal wa inama zuhdu farahul qalbi anhu. Bahwa zuhud itu bukan berarti tidak punya duit, tidak punya harta. Zuhud itu hatinya kosong dari harta. Duit tapi tidak gumantil duit gitu. Duit tidak berduit sama saja hatinya itu. Dipuja, dipuji, dicaci, dimaki tidak ada masalah, sama saja. Ini zuhud. Ya, itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa diarahkan hati kita untuk menjadi orang yang zuhud, ya, menjadi orang yang baik. Demikian sekelumit sedekah pitutur. Segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kepada pemirsa yang berbahagia saya menyampaikan Allahu minkum, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukamalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalali bukratahu asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim aslih bi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma darabatan. Allahumma asrah bil Qur'an azim sudurana wa yassir bihi umurana wa adim bihi ujurana wa hasin bi ahlaqana wa sa'bi arzaqana wa nawir bihi qulubana. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah was sa'adah wasyahadah wasa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.